Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita akan masuk ke part selanjutnya yang berjudul berteman dengan arwah dengan hashtag bayangan dalam mimpi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua, dan alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'alukal salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Rian pun tidak jadi berbaring dan berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap menjalankan kewajibannya sebagai umat. Tidak lama berselang, waktu subuh pun tiba dan Rian langsung melaksanakan kewajibannya. Sedangkan Ayu hanya rebahan di tempat tidur Rian dengan pikiran melayang entah kemana, memikirkan mustika yang diberikan oleh kakek itu. Sampai tidak disadari, sebuah sarung tepat mengenai wajah Ayu ulah keusilan Rian. Ayu menoleh kepada Rian, sedang Rian terkikik melihat tatapan Ayu. Tanpa diduga, sarung itu pun kembali mendarat di wajah Rian. Kini Ayu kembali membalas Rian dengan lemparan sarung itu. Rian melihat Ayu. Ayu pun tersenyum dan turun dari tempat tidur Rian. Rian pun menuju tempat tidurnya dan merebahkan diri. Tidak lama berselang, Rian pun kini tertidur. Dalam tidurnya, Rian pun ditampaki sebuah bayangan seperti adegan dalam film. Di sana, Rian mendapati sebuah kampung dengan teror dari makhluk yang mendatangi rumah-rumah warga. Dan suara cekikikan terdengar jelas. Namun, Rian belum bisa menemukan sosok makhluk yang tertawa cekikikan itu. Bayangan-bayangan itu terus berpindah-pindah dan seketika itu ada sebuah tangan yang memegangi bahu Rian. Seketika itu Rian terbangun dengan ngos-ngosan. "Kamu kenapa, Yan?" tanya Ayu. "Entahlah, aku juga tidak tahu, Yuk. Sepertinya aku mimpi buruk," ucap Rian. Ayu hanya tersenyum melihat Rian kebingungan seperti itu. "Sebenarnya kamu bukan mimpian, itu adalah bayangan-bayangan yang harus kamu selesaikan. Itu semua benar terjadi, Yan. Jadi itu nyata, bukan mimpi." "Hah? Beneran, Yu?" tanya Rian panik. "Iya, Yan, itu semua benar terjadi. Makhluk itu sedang mencari tersangkanya atau orang yang membunuhnya," ucap Ayu. Lalu di mana tempatnya, Yuk?" tanya Rian. Ayu menggelengkan kepala pertanda tidak tahu. "Ikuti saja kata hatimu dan ikuti kakimu melangkah. Nanti kamu akan tiba dengan sendirinya." "Baiklah, besok kita akan berkelana. Semoga saja amanat kakek Sukri bisa aku laksanakan," ucap Rian pelan. "Ya sudah, lebih baik sekarang kamu bangun dan bersihkan dirimu ini. Sudah siang. Dan bersihkan diri. Ini sudah siang," ucap Ayu.
sambil menggesek-gesekkan ekornya kepada bahu Rian. "Ayu, jangan seperti itu. Geli bahuku oleh ekormu," teriak Rian. Ayu hanya cengengesan melihat Rian yang berteriak. Akhirnya Ayu pun menarik ekornya dan dijauhi dari bahu Rian. "Ya sudah, aku akan bersihkan diri dulu dan aku akan berbicara dengan ibu. Semoga saja ibu mengizinkan apa yang akan aku lakukan." Akhirnya Rian pun beranjak dari tempat tidurnya menuju ke arah belakang di mana kamar mandinya berada. Singkat cerita, Rian pun selesai mandi dan kini duduk di kursi ruang tamu bersama ibu dan juga adiknya. "Bu, Rian mau minta izin sama ibu," ucap Rian. "Izin apa, Yan? Memangnya kamu mau kemana?" tanya ibunya. "Aku mau mengembara, Bu, sekalian mencari pekerjaan," jawab Rian. Ibunya pun mengernyitkan keningnya mendengar perkataan Rian. "Kenapa harus mengembara, Rian? Bukannya bisa mencari pekerjaan di sini?" ucap ibunya. Rian pun diam sejenak memikirkan bagaimana Rian akan berkata kepada ibunya tentang mimpinya itu. Tapi aku nggak mau terus-terusan di rumah, Bu. Aku mau mencari pengalaman baru," ucap Rian pada ibunya. "Ya sudah, bagaimana kamu aja, Yan. Yang terpenting kamu bisa menjaga dirimu dan jangan lupa ibadahmu," ucap ibunya. Rian pun hanya mengangguk pada ibunya. Setelah selesai berbincang, akhirnya Rian pun beranjak dan menuju dapur untuk makan. Setelah selesai makan, Rian pun keluar rumah menuju ke tempat pertama kali Rian bertemu dengan Ayu. Helaan napas Rian terdengar begitu berat, sembari memikirkan apakah bisa Rian mengungkap tragedi yang ada dalam bayangan mimpinya. "Kamu kenapa, Rian?" tanya Ayu. "Entahlah, aku masih bingung apakah aku bisa atau tidak untuk mengungkap semua ini," jawab Rian. "Aku yakin kamu pasti bisa, Rian. Kamu tidak sendirian. Ada aku, si ular cantik yang akan selalu bersamamu, kapanpun dan dimanapun," ucap Ayu. Rian pun mengangguk meski dengan rasa gelisah. Tidak banyak yang Rian lakukan di sana, hanya duduk termenung dan memikirkan apa yang akan dilakukan Rian di kampung tersebut. Di tempat lain, di sebuah kampung yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, terdapat misteri yang belum terpecahkan. Kampung tersebut sedang dalam masa mengerikan apabila malam hari tiba. Bagaimana tidak, setiap malam warga kampung tersebut selalu diteror oleh makhluk yang sedang mencari keadilannya sendiri. Satu persatu rumah diketuk dan dihadapkan dengan sosok wanita dengan tubuh dan wajah mengerikan. Kembali ke beberapa minggu ke belakang. "Mak, Hilda pergi ke pasar dulu ya. Mau belanja," ucap gadis cantik bernama Hilda kepada ibunya. "Mau beli apa, Neng, ke pasar? Pagi-pagi begini," jawab emaknya yang bernama Bu Ijah. "Mau beli baju, Bu, buat acara besok," jawab Hilda. "Memangnya kamu mau menghadiri acara itu, Neng?" tanya Bu Ijah. "Iya, Bu, aku bosan di rumah, pengen merasakan keseruan di kampung ini." "Ya sudah, hati-hati. Oh iya, kamu sama siapa ke pasarnya?"
Jawab Ibu Ija dan bertanya dengan siapa Hilda akan pergi ke pasar. Aku pergi dengan Laras, Bu. Laras juga hendak membeli pakaian juga, jawab Hilda. Ya sudah, hati-hati ya, ucap Ibu Ija. Akhirnya Hilda melangkah keluar rumah dan berpamitan kepada ibunya. Tidak berapa lama Hilda pun tiba di rumah Laras. Laras pun sudah siap menunggu Hilda di depan rumahnya. Ras, ayo kita berangkat. Mumpung masih pagi, ucap Hilda. Bentar dak, aku ngambil tas dulu, jawab Laras. Ya sudah, aku tunggu di sini, ucap Hilda. Hilda pun menunggu di depan rumah Laras dan tanpa Hilda sadari, segerombolan orang sedang memperhatikan Hilda. Di lain tempat, gadis cantik, akhirnya kamu keluar juga. Sudah lama aku menunggu kesempatan ini, ucap pria tersebut pada teman-temannya. Iya toh, kamu benar. Akhirnya kita bisa melihat kecantikan anaknya Ijah, balas temannya yang bernama Adang. Sedangkan Supri, Rama, Asep, dan juga Robi hanya diam saja tak bersuara. Setelah menunggu lama, Laras pun keluar dengan membawa sebuah tas dan kemudian berjalan bersama Hilda. Dan para pria itu pun diam-diam mengikuti dua gadis itu dari kejauhan. Ras, sepertinya perasaanku tidak enak, ucap Hilda pelan. Mungkin perasaanmu saja, dak, jawab Laras. Tidak jauh dari mereka berdua, segerombolan pria itu tengah tersenyum penuh makna. Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu pikirkan, toh? Tanya Robi. Karto pun hendak menjawabnya, namun bersambung. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan, atau menonton. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dalam pembacaan. Dan saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.